Halo guys, ketemu lagi sama saya Bayu. Oke, tapi acaranya beda. Karena kalau biasa nonton di live IG, nah kali ini nggak di live IG. Kali ini di podcastnya Bini Semarang. Oke, kami dari dunia pendidikan. Jadi ngobrol-ngobrolnya nanti ada bobotnya. Meskipun mungkin bobotnya santai gitu ya. Ada ahlinya, bukan ahli banget, tapi ahli ngobrol. Gitu ya, kita ngobrol. Topik kita kali ini adalah belajar dari rumah. Kamu belajar dari rumah kan? Iya. Kamu kerja dari rumah kan? Iya. Gitu ya. Kita ngobrol-ngobrol. Sama siapa? Nanti sama Pak Blangkon satunya, karena saya pakai Blangkon, nanti satu juga pakai Blangkon. Jeng. Sudah ada di sini bersama saya juga tuh kan, ada dua Pak Blangkon di sini. Pak D Eko, tapi kami semua panggilnya Pak D. Apa kabar Pak D? Alhamdulillah baik Sehat, Mas ya? Bay, alhamdulillah Kemarin sehat. dengar-dengar katanya sakit. Sakit apa ya? Sakit hati. Gok. Kami semua sehat, kelihatan kan mukanya juga. Jadi nggak ada namanya sakit hati. Kita fine aja dan Siap. kita Mas Bayu kayaknya rajin olahraga, lagi rajin sepedaan nih ya, mana-mana. sepedaan ya toh, kita kasih koin di depan rumah. Nggak bisa merek ya. Kita kasih koin terus ding gitu. Enggak. Nah, Pak D, Siap. podcast kita kali ini kita ngobrol topiknya asik nih Pak D. Oke. Belajar dari rumah Pak D. Nah, ini dia lagi Pak ngetren. D kan udah nggak belajar nih, aku juga udah nggak belajar nih. Iya. Kita kan kerja gitu ya. Siap. Nah, karena tapi bukan kerja di rumah tapi belajar dari rumah Pak D. Betul banget. Belajar di rumah itu berarti apa ya Pak D? Belajar dari rumah. Saya itu- soalnya udah lama lu Wah. belajarnya lupa Pak D. Jadi Nah, memang sekarang ini lagi ngetren-ngetrennya ya, belajar dari rumah, kerja dari rumah, ibadah dari rumah, pokoknya semuanya dari rumah. Nah, menurut aku loh Mas, ya, aku nih, jadi belajar dari rumah itu berarti kita nggak kemana-mana, kita belajarnya dari rumah, gurunya ya ada di mana-mana, gurunya ada di mana-mana. Oke. Bukunya ya mungkin berupa bentuk e-book atau semacam apa ya, atau mungkin sudah Hasil scan sekarang bisa. nah bisa juga itu. Nah, Grup komunikasi yang hijau itu juga bisa ya? ya bisa. Nah, Oke. itu Ingat juga. ya, kita nggak boleh sebut merek. Jadi belajar dari rumah itu bisa kemana saja, terus materialnya mau bentuknya seperti apa. Jadi ini yang memang lagi ngetren nih, dan satu kendalanya satu. Saya sebentar Pak D, itu gara-gara si virus dari Cina itu Pak D. Wah, saya nggak enak kalau nyebut virus dari Cina Iya. ya. Tahu nggak kenapa dinamain COVID? COVID itu dari Cina, kalau dari Jawa bukan COVID. Masfit. Wah, Masfit. kalau dari Betawi Bang Fit. Bangkit. Dan ini virusnya cowok karena COVID. Kalau cewek Iya. Cifit. Oke. Gara-gara COVID ya Pak D semua. Iya. Sebenarnya nggak cuma belajar tapi semua tuh jaga gitu ya. Ngefek semua loh. Ngefek semua. Iya, jadi mau belajar, mau kerja, mau ibadah, Oh iya. apalagi olahraga dari rumah nggak bisa ya? Bisa. Oh bisa ya? Olahraga yang berat gitu maksudnya, atau olahraga ringan bisa. Iya. Pak D, Siap. Pak D punya anak kan? Oke ya. Usia berapa Pak D? Anak yang nomor 1 kuliah, yang nomor 2 SMA, yang kecil mau masuk PAUD. Anaknya 3 Yang kuliah dari rumah, dari rumah. yang SMA juga dari rumah. Dari rumah. Yang PAUD pasti Belum. kan tetap dari rumah. Iya, dari rumah juga. Karena belum kemana-mana. Gitu Iya, ya. betul. Oke. Belajar dari rumah tuh Pak D? Iya, betul Mas Bay. Itu Anaknya Mas Bay juga kan? Iya. Nah. Itu ngikuti anjuran sama sekolah dong Pak D? Sekolah, ya pasti anjuran sekolah. Nah, sekolah tuh juga ngikuti anjuran pasti dong. Anjuran pemerintah tentunya. Wah, terus berarti kan ini lagi libur nih sekarang nih. Juli kan libur. Iya, lagi saat libur. Habis terima rapat kemarin ya. Naik ya. Iya, alhamdulillah. Naik kelas ya? Naik, Dulu saya- naik semester sama naik kelas juga Dulu saya ya. waktu sekolah naik kelas, ya kenapa? Gentengnya bocor. Jadi beda. Gini Pak Dit, katanya Mas Menteri sekolah dari rumah itu diperpanjang sampai Desember. Itu dia. Jadi sekolah ini sekarang sampai Desember. Jadi nanti kemungkinan kalau nggak ada perubahan ya, Mas Menteri kemarin menyampaikan bahwa
pendidikan dari rumah ini akan berjalan sampai akhir Desember. Jadi akan masuk 1 semester lagi berarti ya? 1 semester lagi ya. Iya, Jadi 1 semester. Januari baru mulai kemungkinan normal dan itu pun masih tentunya banyak protokol kesehatan yang harus diikuti ya. Dan masih bisa berubah juga. Masih bisa berubah lihat Siapa kondisi tahu juga. tadi si COVID tadi yang agak nakal gitu ya. betul Jadi sekali. sebenarnya bukan COVID-nya yang nakal, orang-orangnya kayaknya pada nakal. Bu. Bener setuju gak Pak De? Bisa juga sih. Iya, bisa kan? juga sih. Disuruh ya. jaga jarak, nggak Nah. jaga jarak. Disuruh pakai masker, Berarti katanya. saya harus jaga jarak nih. Nggak pakai masker juga kita. Oke, tapi kalau gini saya nggak kelihatan. Nah, oke Gini, oke. Nah, kan gitu tuh Pak De. Nah, kalau sekolahnya online gitu ya. Betul. Ada kalau sekolah tuh berarti belajar ada murid, ada guru gitu ya, ada orang tua nih. Tiga komponen utama dalam belajar tuh. Kalau buat anak-anak menurut Pak De apa ya kendalanya ya? Pertama anak-anak pasti gini ya. Untuk sebagian anak yang awal-awal ini Mas ya. Kemarin-kemarin awal-awal itu pada seneng. Wah, enak nih nggak berangkat sekolah. Tapi ya seneng awal-awal, wah enak. Bolos. Tapi ternyata setelah dijalani banyak sekali bahwa anak-anak itu mereka sangat merindukan ketemu teman. Nah, itu dia. Nah, kemudian kendala internet. Kemudian kalau pakai laptop, ya kalau laptopnya speknya mumpuni. Nah, kalau handphonenya juga belum tentu handphonenya yang Iya, tuh. support 4G misalkan. Nih, handphone kayak gini. Ada handphone yang masih Canggih. 3G, apalagi kita nggak nyebut merek ya, jadi nggak boleh nyebut merek. Handphone yang murah-murah gitu itu kalau dipakai untuk Tethering gitu nggak bisa ya. nggak bisa tethering, kemudian kamera depannya burung bahasa Indonesianya apa ya? Buram. Burang ya, Buram. ngeblur gitu ya, Ngeblur. jadi nggak kelihatan. Kemungkinan memang Kalau ini saya bukan blur Pak De. Oasis. ya. asing. Oh, iya. Terus gimana nih? Nah, jadi ini yang dirasakan bahwa untuk anak-anak, jadi saya juga punya keponakan yang SD, mau nggak mau harus tetap online. Orang tuanya gimana installnya aplikasinya ini? Wah, itu belum berarti tahu. kendala buat orang tua juga. Nah, nantinya jadi orang tua, tapi sementara anaknya pokoknya kata gurunya harus begini. Wah, itu kendala buat guru juga. Jadi Berarti tiga tadi tetap saling berkaitan. Nah, ada aplikasi. Jadi sementara guru ini menggunakan aplikasi yang grup itu yang warnanya hijau. Jadi itu digunakan sementara untuk sarana pembelajaran. Sedangkan kalau untuk pakai video call waktu itu baru 4 ya, baru bisa 4. Tapi Mas Menteri itu kan juga pencipta warna hijau ya. iya, cuma untuk transportasi online ya. Kita nggak boleh nyebut, Siapa merek. tahu ada pendidikannya. Nah, betul. Kelas. Nantinya emang begitu. Jadi memang begitu Mas Boy. Jadi banyak sharing kita dengan beberapa tetangga juga, jadi punya kesulitan untuk itu, dan kebetulan dianggap kita ngerti IT, jadinya saling sharing. Jadi oh begini loh, harus pakai begini ya. Makanya internet sekarang jadi hal kunci utama sih dalam belajar dari rumah ini. Oke, jadi gini Pak De, aku ngobrol dulu dari sisi guru nih Pak De. Nah, Banyak guru Indonesia tuh yang belum melek teknologi. Nyun sewu nggih Pak Guru, Bu Guru, karena banyak juga yang sudah sepuh gitu ya. Betul. Sudah usianya lumayan gitu ya. Kalau dikasih ini tuh bingung jadinya mau wah tuh kepiye gitu. Nah, untuk guru-guru yang seperti ini kira-kira Pak De punya saran nggak untuk yang menghadapi kendala kendala belajar dari rumah ini tadi? Nah, sebenarnya gini Mas Bay. Kalau untuk teknologi memang sekarang banyak yang sudah mau belajar ya. Jadi ada kendala-kendala beberapa memang yang sudah usianya sepuh-sepuh itu. Jadi nyun sewu yang sudah sepuh tapi tidak mau belajar itu ada. Cuma tapi nggak banyak juga. Cuma itu jadi kendala juga. Tetapi akhirnya dengan begini, dengan keadaan seperti ini mereka mau nggak mau harus kenal teknologi nih. Harus menggunakan teknologi. Yang jadi kendala begini. Mungkin kalau yang guru-guru di kota ya itu nggak masalah sih, masih pelajaran secara online dan sebagainya. Cuma kalau kita bayangin yang di pucuk gunung gitu ya Mas, pucuk gunung itu di di atasnya gunung gitu ya. Masih ada gunung di atas gunung. Nah, itu awan di atas awan. Jadi kemungkinan untuk mereka ini terkendala sinyal. Jadi mungkin dia laptop ada, handphone ada, tetapi untuk koneksi internetnya
susah didapatkan kan juga itu jadi kendala tersendiri. Berarti ada unsur infrastruktur dari penyedia jasa ini tadi. Nah, gitu bahkan kalau kita baca di beberapa berita, oke. sampai gurunya akhirnya keliling ke rumah murid satu persatu loh. Ini Nah, salah satu pengorbanan yang luar biasa dari pengorbanan seorang itu guru. kenapa? Nah, Harusnya social distancing tapi malah deket. Harusnya jaga jarak tapi malah tidak jaga jarak. karena nggak bisa langsung komunikasi sama muridnya dan guru ini tetap mereka. Ini yang saya sangat menghargai bahwa guru ini punya tanggung jawab yang luar biasa. Bagaimana mencerdaskan anak bangsa ini loh. Nah, Dengan resiko yang ditanggung. betul. Bisa bayangin nggak guru dari sana ke sini, wah tapi resikonya besar. Nah itu Kayak Pak Ade ini resikonya besar. Oke, resiko besar itu karena Pak Ade ini, ya toh, punya koneksi dengan banyak orang. Nah, Dia harus jaga jarak. Tuh. Nah, Pak Ade, tadi dari sisi guru Pak Ade. Tapi juga ini saya punya pertanyaan dari sisi guru juga nih Pak Ade. Karena gini, beberapa guru tuh merasa, alah ini repot terus akhirnya dia bikin sistem pembelajaran yang akhirnya malah membebani siswa. Dalam arti gini, kasih contoh Pak Ade. Dia ada guru yang saya tahu tuh, siap. dia ngasih tugas tok, gitu, tugas tok. Nah, ketika si anak ini dalam satu hari ada 8 pelajaran. Kalau SD itu 8 atau 7 berarti? Ya mungkin 5, Ya, anggap aja 5 sekitar itu ya. Oke, anggap 5 ya. Jadi dalam satu hari ini si anak ini ada 5 mata pelajaran. Nah, si guru karena tadi Bapak guru itu belum siap gitu ya. Dia kasih tugas lewat grup percakapan. Kasih tugas juga. Akhirnya si anak ini dapat 5 tugas. 1 hari. Padahal 1 minggu ada berapa? 5 kali 7. 5 kali 6 lah ya, 6 hari karena Sabtu libur. 5 berarti. Oh 5 hari ya? Iya, bukan 6. Kalau Sabtu libur berarti 5 dong. Oh saya kerja soalnya saya Iya. lupa. Oke, berarti 5 kali 5. Siap. Nah, itu kan malah sebenarnya jadi beban buat gurunya tuh Pak De. Setuju enggak Pak De? Karena nanti kata dia ngumpulin tugas anaknya kumpul, saya kira nek umpama satu kelas anaknya 30 orang. Ngumpulin tugas, dan satu dia meriksa padahal waktu terbatas. Gimana Pak De? Nah, memang gini Mas, kendala semua ini ya baik ya ini ya di tengah pandemi ini yang kita hadapi ya gurunya, ya siswanya, ya orang tuanya, ya toh. Misalkan saya sebagai orang tua ditanya, ini gurunya udah nerangin belum? Sudah, tapi begini aku belum mudeng. Mau nggak mau kan ya ditanya orang tuanya. Ayah ini bagaimana soal ini? Solusinya bagaimana? Lah nanti juga ada orang tua yang protes ya. Gurunya siapa? Wah, aku sembayar sekolahan kok malah aku ngajar ini apa be? Ada yang gitu loh. Kendala kan nah. Iya. Dan kadang-kadang ada orang tua kalau misalkan bukan orang tua yang solutif misalkan. Tahu ya, solutif kan? Solutif Yang buat itu buat ini. Yang warnanya ada hitam kemudian ada yang biru. terus. Aku ngawur. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan dari anaknya kemudian ternyata penjelasan dari guru ya maklum ya karena memang kendala keterbatasan waktu atau apa gitu, tapi banyak juga guru kreatif yang ini menambahkan media belajar baru. Jadi beberapa guru itu membuat video YouTube bagaimana menyelesaikan masalah. Nah, kendalanya ini video pembelajaran. ya semacam pembelajaran. Nah, orang tuanya tidak mau mengembangkan juga bahwa teknologi ini banyak sekali bermanfaat untuk siswa-siswa juga. Bahkan pemerintah ya, Kemendiknas itu tiap hari ada wajib nonton TVRI. Kalau ini boleh ya. Kalau ini nyebut merek boleh loh. Boleh. Kalau yang ini boleh nyebut Kita merek. bantu promosi ya. Oke. Karena milik pemerintah. Ya, milik pemerintah. Karena milik pemerintah dan ada jam-jam tertentu misalkan untuk anak PAUD, kemudian jam berikutnya adalah untuk anak TK dan berikutnya adalah SD, SMP, SMA dan SMK. Jadi Kalau kuliah itu berarti anak PAUL Pak De. Pendidikan anak usia lanjut. Nah, ini dia. Taman kawak-kawak kalau orang Taman kawak. Semarang bilangnya begitu ya, taman kawak-kawak. Oke. Kalau saya sama Mas Bayu ini beda lagi. Saya taman bapak-bapak ya. Dia aja, saya masih single. Ya. Oh iya. Oke. Jadi gini Pak De, saya waktu itu ada orang tua ngobrol sama saya terus gini. Orang tua sudah bayar begini, padahal menurut saya orang tua itu justru punya peranan yang lebih besar sama perkembangan diri anak. Karena apa? Betul. Sing manak sopo, sing lahir ke sopo, sing mangan sopo, gurune sing kon ngajar. Dalam arti gini,
Oke, guru porsinya paling dalam satu hari cuma berapa jam sih guru itu? Kalau orang tua lebih banyak. Jadi sebenarnya tantangan terbesar bukan di guru sama anak, tapi orang tua sama anak. Nah, menurut jenengan gimana tuh kalau kayak gitu? Pendapat guru? Jadi gini Mas Boy, kita sama-sama jadi orang tua ya. Jadi kita sama-sama punya anak, jadi ngerasain bahwa memang pendidikan paling banyak itu di rumah sih, di rumah kemudian dan lingkungan juga. Jadi di sekolah kan mereka punya keterbatasan waktu, kecuali yang memang sekolahnya mereka full day ya. Jadi kalau kita ngomongin yang sekolah reguler gitu ya memang di rumah pasti nanti ada namanya PR lah, apalah, nanti itu kembali lagi ke orang tuanya yang ikut akan bantu itu sebenarnya. Ya, kalau saya sebagai orang tua tidak hanya melepaskan guru itu kan, kalau bagi saya mereka hanya memberikan pendidikan dasar di sekolah. Kemudian ada tugas-tugas dan pengembangan lainnya itu orang tua juga bisa ikut bantu. Nah, seperti pendidikan yang di sekolah kan hanya pelajaran dan sebagainya, kemudian kayak nanti misalkan untuk adab atau sebagainya budi pekerti itu kan orang tua juga ikut berperan. Nah, itu dia ilmunya dari guru, budi pekerti dari orang tua. Itu kacang tidak lupa kulitnya. Kalau Kalau orang Jawa bilangnya kacang ora ninggalan jaran. wah, inilah MC kondang. Ini acara bedanya. pernikahan. Enggak, ini yang membedakan kenapa Mas Bayu ini pakai Blangkon Jogja, kemudian saya pakai Blangkon Solo. Jadi biar Blangkon Jogja? Kalau semuanya nanti Blangkonnya Jogja kan nanti ngomongnya nyuwun sewu repot ya. Jadi kita Nggih, Pak, karena saya cuma pinjam belakonnya. Oke, Pak Nah, D. Jadi dari orang tua kendalanya sudah Betul, jelas, dari iya. anak-anak juga sudah, dari guru juga sudah. Dan sepertinya kita harus bekerja sama nih, Nah. orang tua, anak dan guru. Bener ya, Pak D? betul ya, satu kesatuan sih sebenarnya kalau kita ngomongin pendidikan. Nah, yang nggak terlepas lagi bahwa kami berdua ini juga sebenarnya adalah mengenalkan suatu program ya. Jadi kebetulan kami berdua bekerja di Binus University ya Mas Bay. Kondangan promosi. Nah, Tapi bener gitu. betul kan. Jadi kita juga berdua ini tugasnya adalah ikut menyampaikan informasi. Itu dia. Gitu, Mas. Apa Mas Bay tentang kuliah online sebenarnya? Menurut jenengan bagaimana? Tadi SD, SMP, SMA belajarnya online. Kuliah ya bisa online ternyata. Nah, itu. Bisa, kenapa? Kuliah Binus Semarang online. Kenapa? Karena Binus punya kuliah online. Baru-baru aja kali? Enggak lah. Kita kebetulan untuk kuliah online sendiri sudah berjalan kurang lebih selama 10 tahun ya. Jadi kuliah online-nya ini sudah berjalan kurang lebih 10 tahun. Nah, untuk di Semarang, Binus Jakarta mulai masuk Semarang itu tahun 2015. Jadi tanggal 23 Januari 2015 Binus Semarang mulai aktif dan memberikan ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi salah satunya membantu bagaimana para calon mahasiswa ini yang kesulitan cuma waktu ya? Tempat. Oh, tempat juga. Iya dong, tempat. Berarti apalagi Mas Bay selain waktu, tempat? Dana biasanya gitu. Nah, Oh, cemungkar. Enggak sih, Binus nanti dananya kita lihat ya. Karena betul. nanti terakhir lah kalau dana kita ngobrol. Nah, berarti kuliahnya nggak datang ke kampus. nah ini. Tadi kan belajar dari rumah. Dari rumah. Kalau kuliah online berarti dari rumah bisa dong Mas? Bisa. Kalau misalkan saya lagi di Kalimantan, Bisa. saya lagi umroh misalkan, Bisa. Bisa, Saya ya? lagi inget-inget mantan aja bisa. Lagi Kalimantan gitu. Jadi bener gini. mantan itu dibuang pada tempatnya saja lah ya. Oke, jadi sebenarnya kuliah online itu tidak memandang tempat dan waktu. Gitu ya. Nah, kuliah online, kira-kira diakui pemerintah nggak sih Mas kuliah online ini? Di Binus loh ya. Diakui nggak kira-kira? Kalau aku ya, gini Pak De jawabannya. Binus itu ditunjuk dan diberi kepercayaan pemerintah melakukan kuliah online. Itu sudah diakui belum? Harusnya sudah ya. Terus kami hadir di berbagai macam kota di Indonesia dan dunia gitu ya, jadi lebih asik. Balik ke cara belajar yang asik nih Pak De. Nah, itu dia. Saya sering bilang tuh, kenapa? Kamu kuliah online di Binus, kamu nggak bisa liburan. Bener, karena nggak ada liburnya. Karena apa? Kamu tetap bisa liburan, itu juga bener. Kenapa? Kuliahnya bisa sambil liburan. Sambil kemana Contoh saja? Pak De, Iya. contoh Pak De. Aku kuliah online, jebret. Oke, aku disambati karo ibu. Nang, terke aku ning Jogja. Kalau aku ikut kelas karyawan, aku
Satu minggu tuh ya, pasti Iya. kan kerja kuliah terus aku langsung Berangkat ke kampus soalnya ya. toh? Bu, nyon sewu nggak bisa, saya kuliah nggak bisa nganter ibu, bener-bener yang gitu, nggak bisa. Tapi nih aku kuliah online, tak antar bu. Lah gue kuliahmu piye le? Nah, Ini bu, nah itu. fleksibel, jadi kuliahnya fleksibel. Nah kan, Oke. pengen tahu nggak tentang binus? Binus online tuh gimana? Nah, itu. Nih, Penting itu. ikuti Pak Blangkon yang satu Nah. ini dan satu ini. Aku kalau tak buka belangkonnya aku agak malu nanti ya. Suatu Iya. saat aku buka belangkon. Sengaja Pak Du. Kenapa? Biar kayak podcastnya juga. Jadi nanti Betul. subscribe aja, ikutin aja terus. Like, komen, share. Nah, Pak De, kalau mau pada tahu kita gimana caranya? Kalau cuma nonton terus gini, kan harus kontak dong Pak De. Nah, Iya. itu. Kontak Nanti sini ya. Bisa kontak kami. Ada di bawah kita. Di bawah kita, di bawah ini. Nah, jangan lupa Binus Semarang, Kuliah fleksibel, lulusan berkualitas. kuliah zaman now nih, kuliah zaman now. Kuliah tuh gini. Kuliah tuh gini.